Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Wulandari dan di sebelah kanan saya Muhammad Nidi. di sebelah kiri saya Ambil. kami di sini akan mempresentasikan makalah kelompok kami, kelompok 7, yang berjudul Pembubaran Partai Politik. Hukum acara pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik adalah tindakan, keputusan hakim, kebijakan, atau aturan yang mengakibatkan hilangnya eksistensi partai politik sebagai subjek hukum yang penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik, disebutkan alasan-alasan dapat dibubarkannya partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B. Wewenang pembubaran partai politik. Dalam perkembangan partai politik di Indonesia juga telah terjadi pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk. Pembubaran partai politik pertama yaitu sebanyak 126 kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 13 Desember 1959 dikeluarkan penetapan Presiden atau Perpres nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden ataupun Perpres nomor 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai politik, selanjutnya diubah dengan Perpres nomor 25 tahun 1960. Dalam perkembangannya, pembubaran partai politik terjadi pada tahun 1966 terhadap Partai Komunis Indonesia ataupun sering disebut dengan PKI. Pembubaran dan pernyataan sebagai partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS nomor XXB MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia ataupun PKI. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia atau wilayah negara Republik Indonesia. Partai Komunis dilarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengamankan paham atau ajaran komunisme. Pada masa Orde Baru, memang tidak terjadi pembubaran partai politik, namun pada masa awal Orde Baru terdapat kebijakan penyederhanaan partai politik. Selanjutnya yang C, pemohon dan permohonan. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang MK menentukan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Undang-Undang MK tidak ditentukan instansi manapun yang mewakili Selanjutnya yang C, pemohon dan permohonan. Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang MK menentukan bahwa pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Undang-Undang MK tidak ditentukan instansi mana yang mewakili pemerintahan pusat tersebut. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 PMK nomor 12 tahun 2018 dinyatakan bahwa pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau menteri yang ditugaskan oleh Presiden. D. Partai politik sebagai termohon. Partai politik yang dapat dimohonkan pembubaran ke MK meliputi baik partai politik lokal maupun politik nasional. Di dalam Undang-Undang MK
tidak disebutkan kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubarannya. Namun, dalam PMK nomor 12 tahun 2008 pada pasal 3 ayat 2 dinyatakan bahwa termohon adalah partai politik yang diwakil oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Dalam demikian, kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubaran adalah sebagai termohon. Partai politik tersebut dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Yang alasan pembubaran partai politik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang MK, permohonan pembubaran partai politik dapat dilakukan tidak terbatas dengan tindakan yang terkait dengan ajaran atau paham komunisme, tetapi jika ideologi, asas, tujuan, dan programnya dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini juga ditegaskan dalam pasal 2 PMK nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik, yang menyatakan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh MK apabila ideologi, asas, tujuan, program partai politik tersebut bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Delpin. Sekian, terima kasih. Selanjutnya F. Proses persidangan dan pembuktian. Di dalam Undang-Undang MK, acara persidangan pembubaran partai politik tidak diatur secara khusus, sehingga proses pemeriksaan persidangan mengikuti hukum acara. Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan. Proses persidangan dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan, yang memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu. Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan paling lambat 7 hari. G. Putusan dan akibat hukum putusan. Amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. Jika MK berpendapat bahwa pemohon dan permohon tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 68 Undang-Undang MK, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya, sesuai dengan keputusan pasal 68 tersebut, masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai. Subjek adalah terkait dengan pemohon yang dalam hal ini harus mewakili pemerintah pusat. Sedangkan objek perkara yang dimohonkan adalah pembubaran partai politik berdasarkan alasan-alasan antara lain: A. Ideologi, B. Asas, C. Tujuan, D. Program, dan E. Kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.